Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Namira Novia Ramadhani. Saya dari kelas 11 IPA 1. Saya akan mempresentasikan tentang drama untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Apa itu drama? Nah, kata drama itu udah cukup umum ya di lingkungan kita atau di kalangan kita semua. Ada yang bilang drama Korea, drama-drama kayak sinetron, atau drama lokal lainnya yang kita udah tahu gimana bentuknya drama. Jadi kalau misalkan kayak ada orang nyebut drama tuh kita pasti udah drama tuh kayak gini. Jadi kayak sudah tertanam itu kata drama dan definisinya sendiri dalam otak kita. Nah, untuk mempelajarinya lebih dalam atau mungkin yang belum tahu, drama itu sebenarnya dari bahasa Yunani, dari kata draumai. Draumai yang artinya berbuat, berlaku, bertindak atau bereaksi. Nah, dari kata itu akhirnya turunlah definisi dari drama sendiri, yaitu bentuk atau seni yang berusaha mengungkapkan perihal kehidupan manusia melalui gerak atau action dalam bentuk percakapan atau dialog antar pemerannya. Nah, selanjutnya itu adalah istilah drama yang mungkin udah cukup sering kita dengar. Yang pertama itu dia ada babak. Babak itu dia bagian besar dari suatu babak di drama. Terus ada episode itu bagian cerita. Nah, biasanya kalau yang episode banyak, itu tiap episode itu mungkin kayak ada main story-nya gitu yang dapat kita ambil dari episode tersebut. Nah, terus ada yang paling umum lagi nih, dia ada dialog. Dialog itu percakapan antar tokoh, antar pelaku. Selanjutnya ada lakon. Lakon itu cerita yang dimainkan oleh si pemerannya tersebut dalam drama. Selanjutnya ada naskah. Naskah itu karangan yang masih ditulis dengan tangan. Jadi biasanya kalau misalkan sebelum membuat drama atau syuting drama, ada writernya dulu yang buat nulis naskahnya tersebut biar alurnya tuh jelas. Terus habis itu ada tragedi. Tragedi itu drama yang menyedihkan, yang ceritanya sedih itu disebutnya tragedi. Terus ada drama komedi. Jadi drama komedi itu yang drama yang lucu, yang bikin kita ketawa, yang menggembirakan gitu. Nah, yang terakhir itu ada peran itu pemain dramanya. Selanjutnya adalah jenis-jenis drama berdasarkan penyajian kisah. Nah, yang kita tahu mungkin drama itu hanya dari definisinya saja. Sebenarnya drama itu banyak banget jenis-jenisnya, bahkan ada berdasarkannya. Yang pertama ini adalah berdasarkan penyajian kisahnya. Di sini ada 8 jenis-jenis drama berdasarkan penyajian kisah. Yang pertama itu adalah drama tragedi. Tragedi itu yang sudah dijelaskan sebelumnya adalah drama yang ceritanya menyedihkan. Terus ada drama komedi. Drama komedi ini yang ceritanya itu menggembirakan, lucu atau menyenangkan. Terus ada tragedi komedi. Drama ini tuh perpaduan antara drama tragedi dan drama komedi. Terus ada opera. Opera ini drama yang dialognya tuh dinyanyikan dan dramanya diiringi oleh musik. Terus ada melodrama. Melodrama ini drama yang diucapkannya itu dengan diiringi oleh musik. Selanjutnya ada farce. Farce itu drama yang menyerupai dagelan. Terus ada tablo. Tablo itu jenis drama yang mengutamakan geraknya. Jadi pemainnya itu nggak banyak mengucapkan kata-kata berdialog, tapi lebih menunjukkannya, mengekspresikannya dengan gerakannya. Terus habis itu yang terakhir ada senda tari. Itu tuh gabungan antara seni drama dengan seni tari. Selanjutnya adalah jenis-jenis drama berdasarkan sarana pementasannya. Yang pertama ada drama panggung. Drama panggung ini yang jelas drama yang dimainkannya di panggung. Terus ada drama radio. Drama radio ini nggak bisa kita lihat karena cuma dapat kita dengar dari radio. Terus ada drama televisi. Nah, drama televisi ini hampir sama kayak drama panggung, tapi tidak dapat diraba. Selanjutnya adalah drama yang paling kita tahu, yang paling umum, yaitu drama film. Drama film ini yang menggunakan media layar lebar atau biasanya yang dipertunjukkan bioskop. Terus habis itu ada drama boneka. Drama boneka ini nggak dimainkan oleh aktor manusia beneran, tapi digambarkan oleh boneka yang dimainkan oleh beberapa orang. Terus yang terakhir ada drama wayang. Drama wayang itu drama yang diiringi oleh pagelaran wayang. Selanjutnya adalah jenis-jenis drama berdasarkan ada atau tidaknya naskah drama. Ada 2 jenis, yaitu drama tradisional dan drama modern. Drama tradisional itu drama yang tidak menggunakan naskah, sedangkan drama modern itu drama yang menggunakan naskah. Selanjutnya adalah unsur-unsur drama. Unsur-unsur drama itu ada 2, ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Yang pertama bakalan saya jelaskan adalah unsur intrinsik drama. Unsur intrinsik drama itu adalah unsur pembangun suatu drama. Selanjutnya adalah komponen-komponen pembangun suatu drama sebagai unsur intrinsik. Yang pertama ada judul. Judul ini sebagaimana kita tahu adalah nama suatu drama. Fungsinya ini adalah menunjukkan isi cerita secara singkat. Selanjutnya ada tema. Tema itu adalah ide pokok suatu drama.
Lalu ada plot atau alur. Plot atau alur ini adalah jalan cerita yang disusun dari tahapan-tahapan peristiwa, sehingga dia membentuk rangkaian cerita. Selanjutnya, saya akan menjelaskan alur lebih dalam lagi. Untuk alur, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan dalam alur. Yang pertama itu adalah tahapan awal. Tahapan awal ini di mana adalah pengenalan tokoh-tokoh, perwatakan, latar, dan lain-lain. Terus selanjutnya adalah pemunculan konflik. Pemunculan konflik ini adalah pengenalan konflik sebagai bumbu agar cerita ini jauh lebih menarik. Karena kalau misalkan suatu drama atau cerita itu datar aja tanpa konflik, itu pasti jelas nggak akan menarik perhatian para penonton. Selanjutnya adalah komplikasi. Komplikasi ini adalah peningkatan konflik di mana banyak terjadinya insiden. Nah, ini tuh itu sebagai penguat konflik dalam alur cerita. Selanjutnya adalah klimaks. Klimaks ini adalah tahapan puncak dari konflik yang ada. Jadi yang sebelumnya cuma bumbu atau penguatan konflik sampai akhirnya kita di klimaks. Setelah klimaks ada resolusi. Resolusi itu adalah tahap menunjukkan jalan keluar dari setiap konflik. Jadi semua teka-teki yang ada di awal cerita terungkap dan perwatakan semua tokoh mulai muncul. Terus yang terakhir adalah akhir dari tahapan. Jadi semua konflik di sini terpecahkan dan ini merupakan akhir dari cerita tersebut. Setelah menjelaskan tahapan-tahapan pada alur, saya akan menjelaskan macam-macam alur. Ada 3, yang pertama alur maju, yang kedua alur mundur, yang terakhir adalah alur campuran. Alur maju atau progresif adalah set cerita yang berjalan maju. Dia dimulai dari masa kini ke masa yang akan datang. Sedangkan alur mundur kebalikannya, regresif, merupakan set cerita yang berjalan mundur. Dia dimulai dari masa kini yang merupakan hasil konflik dari masa lalu. Dan yang terakhir adalah alur campuran. Dari namanya saja udah jelas kalau alur campuran ini adalah campuran dari alur maju dan alur mundur. Set ceritanya ini tuh dia dari masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Sekarang kembali lagi ke komponen-komponen pembangun suatu drama sebagai unsur intrinsik. Selanjutnya ada perwatakan. Perwatakan itu dibagi lagi menjadi 3, yaitu berdasarkan peran. Berdasarkan peran itu ada tokoh utama dan figuran. Berdasarkan watak ada protagonis dan antagonis. Protagonis itu yang baik, antagonis itu yang jahat. Dan yang ketiga dia ada perkembangan. Perkembangan itu ada tokoh statis dan tokoh berkembang. Tokoh statis itu dimana ya dia tidak berkembang di jalan cerita itu, dia punya karakter yang sama. Sedangkan kalau tokoh berkembang itu dia berkembang seiring berjalannya cerita. Terus ada dialog. Dialog ini adalah serangkaian percakapan dalam cerita. Terus ada konflik yang udah kita sindir sebelumnya itu dia merupakan masalah atau pertentangan yang terjadi pada suatu drama. Itu yang menarik perhatian para penonton dan sebagai bumbu dari drama tersebut. Masih dengan komponen-komponen pembangun suatu drama sebagai unsur intrinsik. Selanjutnya ada latar atau setting, tempat terjadinya peristiwa. Latar mencakup peralatan, waktu, pakaian, budaya, dan hal lain yang berhubungan dengan kehidupan tokoh. Terus ada amanat. Amanat ini pesan-pesan moral cerita untuk penonton. Biasanya disampaikannya tersirat. Terus yang terakhir ada bahasa. Bahasa itu digunakan untuk menghidupkan cerita agar cerita senantiasa lebih komunikatif. Nah, setelah unsur intrinsik drama, selanjutnya adalah unsur ekstrinsik drama, yaitu ada faktor ekonomi, politik, sosial budaya, pendidikan, faktor kesehatan, psikologis, kru dan pemain, serta kebijakan pemerintah. Selanjutnya kita masuk hukum panggung. Yang pertama itu ada blocking. Blocking itu adalah di mana pemain dapat mengatur diri saat berdiri di atas panggung sehingga tidak membelakangi penonton atau juri pementasan. Selanjutnya adalah moving. Moving ini adalah perpindahan yang dilakukan karena termotivasi yang tepat untuk berpindah. Hal ini dikarenakan tidak boleh menutupi pemain yang sedang berdialog. Selanjutnya adalah grouping. Tidak boleh di mana suatu sudut itu terlalu menumpuk sehingga sudut yang lainnya kosong gitu. Jadi tidak balance antara sudut yang satu dengan sudut yang lainnya. Terus selanjutnya adalah backing. Backing adalah di mana pemain harus dapat mengatur arah berdiri sehingga tidak menyampingi penonton. Terus yang terakhir adalah crossing. Crossing ini adalah penyelangan dilakukan untuk membagi gerak secara rapi dan menghindari blocking atau grouping. Terus pemain ini harus arah keluar dan arah masuknya pun harus sama. Nah, selanjutnya adalah tahapan-tahapan bermain drama. Yang pertama itu ada casting. Jadi si sutradara sebelum syuting drama pasti kan dia harus memilih yang memerankan tersebut kan. Nah, di sini dimulailah casting. Casting ini jadi pemilihan sosok seseorang yang kira-kira cocok untuk memerankan tokoh pada drama tersebut. Nah, setelah udah dipilih, langsung pembacaan naskah.
Jadi setelah membaca naskah baru ke penghafalan naskah, setelah penghafalan naskah baru ke penghayatan naskah. Jadi mulai tuh dia menghayati naskahnya dan udah mulai gimana ya masuk ke dalam cerita tersebut gitu. Nah setelah udah mulai penghayatan naskah udah selesai, langsung ke pengembangan latihan dan improvisasi, mulai langsung turun, habis itu ke pementasan. Nah yang terakhir adalah ciri-ciri pementasan. Biasanya ini ada di drama film. Yang pertama itu adalah pengambilan secara partial atau sebagian-sebagian, jadi ngerekamnya itu dipotong-potong sehingga jika ada yang salah bisa diulang dan mendapatkan hasil yang sesuai keinginan sutradara. Terus selanjutnya adalah vokal. Vokalnya itu tidak usah terlalu kuat karena bakalan dikuatkan dengan mikrofon, jadi nggak usah terlalu berlebihan atau sampai teriak-teriak, kecuali memang ceritanya memang mengharuskan untuk teriak-teriak mungkin. Terus selanjutnya adalah make up. Make upnya cukup tipis aja, nggak usah terlalu tebal karena akan diperkuat dengan kamera. Dan yang terakhir adalah emosi. Emosinya tidak usah terlalu kuat karena bakalan diperkuat juga oleh kamera. Alhamdulillah materi drama telah selesai. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.